Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Afdar dengan NIM 2209035011178, kelas manajemen H nomor urut 24. Nah, kali ini saya akan membahas tentang filsafat. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup berpikir dan selalu berusaha untuk mengetahui segala sesuatu, tidak mau menerima begitu saja apa adanya sesuatu itu. Selalu ingin tahu apa yang ada di balik yang dilihat dan diamati. Segala sesuatu yang dilihatnya, dialaminya, dan gejala yang terjadi di lingkungannya selalu dipertanyakan dan dianalisis. Berfilsafat seringkali didorong untuk mengetahui apa yang telah tahu dan apa yang belum tahu. Dalam menghadapi seluruh kenyataan dalam hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Makin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan, makin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, umat manusia lebih dulu memikirkan dan bertanya tentang berbagai filsafat yang mereka lihat. Dari jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafat. Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Nah, ketika kita membicarakan tahap-tahap perkembangan pengetahuan, tercakup pula telaah filsafat yang menyangkut pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Nah, pertama itu dari segi ontologis, yaitu tentang apa dan sampai di mana yang hendak dicapai ilmu. Ini berarti sejak awal kita sudah ada pegangan dan gejala sosial. Telaah yang kedua adalah dari segi epistemologi, yaitu meliputi aspek normatif mencapai kesahihan perolehan pengetahuan secara ilmiah. Di samping aspek prosedural, metode dan teknik memperoleh data empiris. Telaah ketiga ialah dari segi aksiologi, yaitu terkait dengan kaidah pengembangan penggunaan ilmu yang diperoleh. Nah, sekarang marilah kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada ontologi, merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal diantaranya ada Thales, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada masanya, kebanyakan orang belum mampu membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Nah, dengan itu, pengertian ontologi menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak, yang dikemukakan oleh Bakhtiar pada tahun 2004. Nah, dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran, antara lain ada monoisme, ada dualisme, ada pluralisme, ada nihilisme, dan ada agnostisisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama itu ada materialisme. Aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Nah, yang kedua itu ada idealisme. Idealisme ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Nah, yang kedua itu ada dualisme.
Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. C itu ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi, paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Nah, kita masuk deh, yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti nothing atau tidak ada. Yang yaitu agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Nah, sekarang kita masuk bagian epistemologi. Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Nah, ketika kita membicarakan epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasa tentang upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, berarti dapat diartikan bahwa epistemologi secara istilah berasal dari kata Yunani epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, atau sahnya, dalam kurung validitasnya. Nah, sekarang kita masuk bagian hakikat epistemologi. Epistemologi berusaha mencari definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasikan sumber-sumbernya, dan menetapkan batas-batasnya. Apa yang bisa diketahui dan bagaimana kita bisa mengetahui adalah masalah-masalah sentral epistemologi. Tetapi masalah-masalah ini bukanlah semata-mata masalah-masalah filsafat. Nah, sekarang kita masuk di aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Nah, aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Nah, aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu pertama ada etika, bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi, tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih cepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Nah, sekarang yang kedua ada estetika. Bagian filsafat tentang nilai dan penelitian dan penilaian, maksud saya yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dihoiomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang cinta. Pertama itu dalam ontologi. Sulit sih rasanya untuk mendeskripsikan cinta, apalagi untuk mendeskripsikannya dalam terminologi. Sulitnya cinta untuk dideskripsikan karena cinta berhubungan dengan rasa. Tetapi ada baiknya kita coba untuk mendeskripsikannya, toh meskipun sangat amat sulit untuk dideskripsikan. Cinta, love, yang dimana semuanya berhubungan dengan perbuatan hati, rasa. Karena memang cinta adalah sebuah rasa yang berhubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, rasa yang lebih dari sekedar suka,
Rasa yang bisa mengakibatkan orang yang mengalaminya gelisah, tidak tenang, kadang-kadang murung, banyak melamun. Rasa yang juga bisa menimbulkan perasaan rindu, kangen, marah, benci, dan lain sebagainya. Rasa yang membuat orang tidak enak makan, sulit tidur, bahkan kadang membuat orang menjadi sakit, yang menyebabkan orang meneteskan air mata. Rasa yang ditimbulkan cinta ini bukan muncul dari logika, bukan muncul dari nalar, bukan pula muncul dari panca indera. Toh meskipun cinta bermula dari pandangan, akan tetapi rasa cinta muncul dari dalam hati, dari nurani yang ada dalam hati. Dengan demikian, kita dapat menggambarkan cinta sebagai lambang hati. Ya, mungkin inilah sekilas pemahaman tentang arti cinta, yang bagi saya sendiri sangat amat sulit untuk digambarkan, apalagi dideskripsikan. Yang pasti masing-masing dari kita pasti memiliki pemahaman tersendiri dari kata cinta, tergantung dari mana kita memandang dan mendekati cinta, dan dari mana kita mulai pengalaman cinta. Nah, sekarang kita masuk di epistemologi cinta. Cinta merupakan anugerah yang maha cinta, yang maha kasih, yang mencintai dan tak berharap untuk dicintai, yang mengasihi dan tak berharap untuk dikasihi. Cinta ini bisa berupa cinta orang tua kepada anak, cinta kakak kepada adik, cinta guru kepada murid, cinta murid kepada guru, cinta sahabat kepada sahabat, dan cinta kekasih kepada yang dikasihi. Bisa juga cinta Tuhan kepada hambanya dan cinta hambanya kepada Tuhannya. Cinta jenis ini muncul meskipun keadaan yang dicintai tidak memahami bahwa dia dicintai oleh yang mencintainya. Anak sebandel apapun masih tetap dicintai oleh orang tuanya. Murid meskipun suka bolos masih tetap akan dicintai oleh gurunya, dan seburuk apapun sang kekasih, baik budi maupun bodinya, masih akan tetap dicintai oleh yang mengasihinya. Inilah yang oleh beberapa pencinta disebut dengan cinta sejati, cinta tulus, cinta abadi, dan lain sebagainya. Namun, di samping cinta merupakan anugerah yang maha kuasa, cinta juga bisa diperoleh melalui proses yang dijalani. Kata suka, senang, sayang, kasih kadang didiamkan dengan kata cinta. Dengan masing-masing kata ini juga memiliki interpretasi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menginterpretasikannya. Perasaan suka, senang, sayang, kasih bisa muncul meskipun seseorang berangkat dari rasa yang sebaliknya, yaitu benci, marah, dan lain sebagainya. Perasaan suka, senang, sayang, dan kasih ini dapat muncul tatkala seseorang sudah terbiasa bergaul dengan sesuatu yang semula dia benci, sesuatu yang baginya tidak baik. Nah, sebagai contoh, ada seseorang yang bukan perokok dan sangat tidak senang untuk minum kopi. Akan tetapi, dalam lingkungan pergaulan kesehariannya adalah mereka yang amat gemar untuk merokok dan minum kopi. Pergaulan ini sangat tidak bisa dia hindari meskipun pada dasarnya dia tidak menyukainya. Namun, lambat laun, karena sudah terbiasa dengan bau asap rokok dan harum aroma kopi panas, maka dia pun sedikit demi sedikit akan tertarik untuk merasakannya. Nah, dari sini pula akan muncul rasa suka, senang, atau bahkan sayang jika tidak bisa merokok dan minum kopi. Mungkin ini deskripsi yang cocok untuk menggambarkan bagaimana proses cinta yang dapat diperoleh, yaitu melalui kebiasaan. Nah, terakhir yaitu aksiologi. Namun, cinta bukan kopi, cinta bukan rokok, atau cinta bukan kesenangan-kesenangan yang memberikan kenikmatan sesaat. Aksiologi cinta. Manfaat cinta lebih dari sekedar untuk menyalurkan luapan nafsu syahwati. Cinta dapat memberikan semangat bagi hati yang pesimis. Cinta dapat memberikan kebahagiaan bagi hati yang sedih. Cinta juga dapat memberikan kehidupan bagi hati yang mati. Namun, cinta tidak hanya memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi si pecinta.
tidak jarang cinta juga memberikan rasa sakit yang amat sangat. Cinta kadang memberikan kegelisahan, tetes air mata, kebencian, bahkan kemarahan. Cinta juga bisa menulikan telinga, membisukan mulut, dan membutakan cinta. Cinta juga kadang memberikan kehinaan bagi si pencinta. Dan karena cinta membutakan, dia pun rela menerima berbagai bentuk kehinaan. Mungkin inilah seni dari cinta. Cinta kadang memberikan kebahagiaan dan kadang pula memberikan kesengsaraan. Apapun yang terjadi demi yang dicintai, seorang pencinta rela menerima segala akibat dari cinta yang dirasakannya. Nah, sekian itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.